Selamat malam Sobat GPIB dimanapun berada. Bersama dengan saya Pendeta Nyonya Lolita Maniki Usmani dari GPIB Jemaat Sinar Kasih Baras. Kita akan menutup hari ini dalam perteduhan kasih Tuhan melalui perenungan firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa kami di dalam Kristus, Tuhan Sang Penebus, kami bersyukur untuk waktu yang sudah kami lalui sepanjang hari ini. Sebelum istirahat kami jelang, izinkanlah kami menikmati persekutuan dengan-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus. Buatlah kami memahami maksud dan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini dari buku Sabda Bina Umat berdasarkan 3 Yohanes pasal pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema penutup. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabat. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Maranatha. Melalui program transmigrasi pemerintah Indonesia di tahun 1992, sejumlah keluarga dari Nusa Tenggara Timur datang dan berdomisili di wilayah Baris 5, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Situasi dan keadaan yang tidak menentu di saat itu berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Sehingga di tahun 1994 mereka mencoba mengadu nasib pada sebuah perusahaan di sekitar wilayah ini, PT Astra. Dengan menumpang sebuah ketinting, mereka melintasi Sungai Lariang menuju PT Astra dan bekerja di sana. Namun ada satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika menjelang akhir pekan, setiap keluarga berupaya untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Bukan hanya untuk menjumpai keluarga lain yang mereka tinggalkan, tetapi karena kerinduan mereka yang besar untuk bersekutu di rumah Tuhan. Tempat di mana mereka hidup dan merasakan pertolongan Tuhan di situasi-situasi sulit keadaan mereka sejak awal mereka datang ke tempat ini. Sebuah bangunan berbahan papan yang mereka tempati sebagai gereja untuk beribadah, terus-menerus membangkitkan semangat mereka bahwa masih ada harapan hidup di tengah-tengah kesulitan. Bukan hal yang mudah, walaupun kembali ke rumah mereka untuk beribadah di tiap akhir pekan. Mereka harus pulang. Tidak peduli susah ataupun merugi, karena seluruh gaji yang mereka terima di sepanjang minggu habis untuk mereka pakai membayar jasa ketinting. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kisah bacaan kita, penatua sang penulis kitab ini berbicara tentang kerinduannya berjumpa dengan Gayus, salah seorang anggota jemaat yang berhati emas. Gayus selalu setia dan sedia terlibat dalam pelayanan
dengan menopang para pemberita Injil yang melayani di jemaat tersebut. Padahal ada juga orang lain yang justru menolak pelayanan-pelayanan seperti itu. Kebaikan Gaius sampai di hati sang penulis. Hal ini mendorong keinginannya berjumpa dengan begitu kuat. Saudara-saudaraku, betapa setiap kebaikan Gaius justru membuahkan kebahagiaan yang meluap-luap, yang tidak bisa dinyatakan hanya sebatas tinta dan pena, tapi juga melalui aksi nyata dalam jumpa. Itulah kerinduan sang penulis yang diungkapkan pada bagian penutup surat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti bagian yang diceritakan oleh firman Tuhan, hal yang juga dirasakan oleh jemaat Tuhan di tempat ini, kerinduan untuk terus-menerus berjumpa dengan Tuhan karena kebaikan yang telah diterima. Hal ini pula yang sebenarnya menjadi bagian perenungan kita di malam hari ini, bahwa sesungguhnya setiap kita pun telah menerima kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Jika boleh menghitung, sudah berapa kebaikan yang kita terima di hari ini? Nafas kehidupan, pertolongan, keluarga, teman sekerja, bantuan, kebaikan-kebaikan, rahmat Allah, kesehatan, kemampuan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, dan banyak hal lainnya. Apakah pertolongan Tuhan dan kebaikannya yang kita terima di sepanjang hari ini sudahkah juga membangkitkan kerinduan kita untuk terus menyatakan kebaikan Tuhan lewat aksi nyata? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sambil mempersiapkan diri kita untuk memasuki malam istirahat, biarlah kita ada dalam perenungan-perenungan pribadi. Sudah berapa banyakkah kebaikan yang kita perbuat sepanjang hari ini, membalas kebaikan Tuhan sebagai wujud rindu, kasih, dan sayang kita kepada Dia. Kerinduan yang tidak hanya sebatas tinta dan pena, kata dan ucapan, tetapi kerinduan yang melahirkan hubungan dan relasi yang dekat dengan Tuhan tanpa terputus. Bahkan istirahat malam hari ini tidak akan memisahkan kita dari kasih dan kemurahan Tuhan. Istirahat malam hari ini tidak menjadi tanda putusnya hubungan kita dengan Tuhan, sehingga besok pagi kita bangun tetap dalam keadaan merindukan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun kebersamaan dengan Tuhan, melakukan setiap hal menurut kehendak Tuhan, supaya kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Tuhan justru melahirkan sukacita dalam kehidupan kita maupun juga relasi kita dengan sesama. Selamat menikmati istirahat malam hari ini dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah saya dan saudara tetap ada dalam kerinduan yang sama, hanya dekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah semakin nyata kasih dan kemurahan-Mu di tiap perjalanan hidup, bahkan istirahat kami malam hari ini. Kami pun terdorong melalui firman Tuhan malam hari ini, agar mampu merespon kebaikan Tuhan dengan tetap hidup dalam kerinduan kepadamu. Rindu untuk tetap bersekutu, rindu untuk tetap berada di seputar kasih dan kemurahan Tuhan, rindu untuk tetap menyatakan kasih kepada Tuhan lewat kehadiran kami yang memberi damai sejahtera bagi sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami menikmati persekutuan dengan-Mu, tidak hanya di dalam tiap kerja, usaha, dan tugas tanggung jawab kami, tetapi ketika kami menutup mata kami malam hari ini dan beristirahat melepas lelah kami, biarlah kami tetap terhubung dengan Engkau,
menjalin keakraban dengan Tuhan. Kami dijaga dalam istirahat malam hari ini. Tuhan berkati semua kerja tugas yang sudah kami laksanakan sepanjang hari ini. Izinkan kami menikmati rahmat-Mu di sepanjang malam hingga pagi menjelang. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Nightfall saat ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus